Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, kembali lagi di UMAT, Umay Mathematics Academy. Di video kali ini, kita akan belajar mata kuliah kalkulus 1, materi dasar di matematika. Oke, langsung saja kita akan membahas soal UTS kalkulus 1 tahun 2020 di UNAIR atau Universitas Airlangga ya. Oke, kita masuk ke soal pertama. Di sini diketahui fx sama dengan akar x dan gx sama dengan x kuadrat minus 4. Kemudian kita disuruh untuk mensketsa grafik fungsi GOF terhadap domainnya. Berarti kita definisikan dulu nih. Apa sih yang merupakan domain dari GOF itu sendiri? Kita lihat di sini GOF itu adalah X, elemen domain F, di mana gitu ya, Fx-nya itu adalah elemen dari domain G. Kenapa? Karena Fx dipetakan menjadi Fx dan Fx dipetakan menjadi GOFX. Jadi otomatis Fx harus menjadi elemen dari domain G. Nah, di sini kalau kita bisa lihat, kalau X elemen domain F, artinya kan sebenarnya Fx itu haruslah elemen dari range F. Sementara Fx juga elemen dari domain G. Sehingga kita bisa lihat Fx itu adalah irisan dari domain F, domain G, dan range F. Kenapa? Karena dia harus memenuhi keduanya. Fx di DG, Fx di RF gitu ya. Apa langkah selanjutnya? Kita bisa lihat, tentukan dulu domain G. G itu, Gx adalah x kuadrat minus 4, berarti domainnya apa? Ya, bilangan real. Kemudian range F. Range F berarti akar x itu selalu akan bernilai positif atau 0 ya, 0 sampai T hingga. Sehingga dari sini kita dapatkan bahwasanya domain G diiris dengan range F itu adalah 0 sampai T hingga. Kita tahu Fx itu adalah akar X, sehingga di sini kita peroleh akar X elemen dari 0 sampai T hingga. Atau kalau pengen lebih gampang, berarti akar X besar sama dengan 0. Jadi kalau kita dapat ini, maka X pasti juga akan besar sama dengan 0. Jadi domain dari GOF itu adalah 0 sampai T hingga. Jadi caranya begini ya. Karena kalau kita bikin langsung GOF, sebenarnya GOFX itu adalah G dari Fx akar X. Dan sepintas kita akan dapat nilainya adalah X minus 4 ya. Karena akar X dikuadratkan jadi X di minus 4. Kalau kita lihat dari fungsi komposisinya aja, kita akan berpikir bahwasanya ini pasti domainnya ya udah bilangan real. Padahal di sini ya kita bisa lihat nggak melulu semuanya bilangan real. Kenapa? Karena masukan dari Fx itu harus tersambung dengan fungsi G. Oke, selanjutnya adalah kalau kita pengen mensketsa, berarti kita bikin grafik Fx, berarti X di sini fungsi di sini adalah sumbu Y. Tentu saja di sini Y-nya adalah GOF, dan kita lihat karena domainnya adalah 0 sampai T hingga, kita mulai dari 0 dan berhenti ke X sebelah kanan. Maka di sini X minus 4 ketika X sama dengan 0 itu adalah Y-nya adalah minus 4. Ketika Y sama dengan 0 kita dapat X sama dengan 4. Grafiknya gimana ya? Garis lurus dong. Ya, di sini garis lurus. Y sama dengan X minus 4. Atau Y-nya itu adalah GOFX. Oke, gampang banget. Kita lanjut ke soal kedua. Di sini dibilang sebuah kotak tanpa tutup
mempunyai volume 2 m kubik ya. Jika di atas kotak berbentuk persegi dengan sisi X, tentukan Lx, yaitu fungsi luas permukaan kotak terhadap sisi alas beserta domainnya. Berarti kita bikin dulu rumus dari luas permukaan kotak. Apa luas permukaan? Lx itu adalah 6x kuadrat ya. Kalau pengen fungsinya adalah luas permukaan. Tapi di sini tanpa tutup ya. Tanpa tutup berarti dikurangin satu sisi. Artinya apa? 5x kuadrat. Jadi dia cuma sisi alas dan sisi samping ya. Makanya ada 5 sisi. Atasnya enggak ada. Totalnya kan ada 6 sisi, dikurangin sisi atas menjadi 5. Dan kita bisa lihat di sini domain dari Lx adalah bilangan real positif ya. Kenapa? Karena X itu menyatakan sisi dan gak mungkin dong sisi itu bernilai negatif panjang gitu ya. Kemudian yang bagian B, kita lihat jika bagian luar kotak tersebut akan diolesi cat khusus dengan biaya X rupiah per meter persegi, maka tentukanlah BX, biaya untuk melapisi kotak tersebut, dan sketsa grafik BX. Berarti kita punya BX yang itu adalah 5x kuadrat dikali dengan X. Karena apa? Karena ini biaya ya. Ini satuannya adalah rupiah per meter persegi. 5x kuadrat itu luasnya meter persegi, jadi totalnya adalah rupiah di sini. Jadi meter persegi kali dengan rupiah per meter persegi, sehingga dia jadi rupiah. Dan kita diminta untuk mensketsa. Kalau kita pengen mensketsa, kita butuh turunan pertama untuk melihat selang kemonotonan. Jadi dia adalah ini adalah 5x pangkat 3 rupiah ya, tentu saja di sini kita suruh mensketsa grafik 5x pangkat 3. B aksen X kita dapat di sini adalah 15x kuadrat selalu positif. Ya. Artinya selalu positif apa? Berarti artinya adalah dia selalu monoton ke atas. Atau dia selalu grafiknya selalu naik gitu ya. Dan kita bisa lihat turunan kedua B aksen X itu adalah 30x, di mana di sini untuk X yang besar dari 0, B aksen X itu di sini ya fungsinya akan cekung. Di sini ya X-nya besar dari 0, B aksen X akan besar dari 0, ikut besar dari 0 juga. Artinya dia cekung ke atas. Begitu juga dengan X yang kecil dari 0, B aksen X kecil dari 0, dia akan cekung ke bawah. Artinya apa? Kalau kita pengen sketsa grafiknya, harusnya sih ini ya. Di sini X, sumbu X, di sini sumbu Y, kemudian dia selalu monoton naik, kecekungannya doang yang berbeda. Di sini cekung ke bawah, di sini dia cekung ke atas. Udah deh. Y sama dengan 15. Oke, Y sama dengan 5x pangkat 3. Mudah bukan? Oke, demikianlah video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya dengan pembahasan-pembahasan lebih menarik seputar kalkulus 1. Tentu saja di channel UMath, Umay Mathematics Academy. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Teman-teman juga boleh berikan saran-saran soal di kolom komentar untuk kita bahas bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.